Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Di sesi ini kita akan membahas tentang pergolakan-pergolakan yang mengancam persatuan Indonesia. Nah, di materi ini di dalamnya adalah bagaimana pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ini dimulai pada tahun 1948. Nah, selanjutnya aksi pemberontakan. Nah, aksi pemberontakan PKI di Madiun ini dilatar belakangi oleh beberapa aksi. Yang pertama disebabkan oleh kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Dan yang kedua, kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Dan yang terakhir, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Nah, berikutnya penyebab kejatuhan Amir Syarifuddin. Nah, penyebab kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin ini dibagi menjadi dua dan disebabkan yang pertama diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville yang dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda. Nah, kesepakatan perjanjian Renville ini yang dilakukan oleh Kabinet Amir Syarifuddin dan pihak Belanda itu ada dua, yang membahas yang pertama, wilayah kekuasaan Indonesia itu menjadi sempit, dan yang kedua, pengosongan terhadap kantol gerilya yang melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Nah, ini adalah isi dari perjanjian Renville yang dibahas oleh Amir Syarifuddin dan pihak Belanda. Nah, apa penyebab kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin? Nah, penyebab kejatuhan Amir Syarifuddin itu adalah adanya persetujuan Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin yang merugikan bangsa Indonesia. Maka Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerugian bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini setelah terjatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, maka tindakan Amir Syarifuddin lalu ia pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Nah, setelah Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia, maka Amir Syarifuddin dilepas atau dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Nah, akibatnya Amir Syarifuddin berubah haluan menjadi pihak oposisi. Nah, lalu pihak oposisi ini seperti apa? Pihak oposisi ini dalam artian pihak yang melawan atau menentang apapun hasil keputusan pemerintah atau hasil kebijakan pemerintah. Nah, kemudian untuk memperkuat pihak oposisinya, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disebut dengan FDR. Nah, FDR ini terbentuk pada bulan Februari di tahun 1948. Dan FDR ini sendiri berhaluan sosialis. Nah, sebelumnya apa sih penyebab kejatuhan Amir Syarifuddin? Yang pertama, nah itu adalah persetujuan Renville ini ditandatangani oleh Amir Syarifuddin yang merugikan bangsa Indonesia. Maka Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani perjanjian ini dianggap bertanggung jawab atas kerugian bangsa Indonesia saat itu. Nah, selanjutnya apa tindakan Amir Syarifuddin? Nah, yang pertama, pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Nah, pembentukan Front Demokrasi Rakyat ini setelah Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia, maka Amir Syarifuddin dilepas dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Nah, akibatnya Amir Syarifuddin berubah menjadi pihak oposisi. Nah, pihak oposisi ini dalam artian
Amir tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Karena Amir Sarifuddin ini setelah kabinet Amir Sarifuddin itu dilepas dari jabatan, berpihak atau beralih kepada pihak yang oposisi. Nah, dalam artian pihak oposisi ini adalah pihak yang melawan atau yang menentang apapun kebijakan dari pemerintah. Nah, kemudian untuk memperkuat pihak oposisinya, Amir Sarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Didukung oleh organisasi-organisasi komunis seperti Partai Sosialis Pemuda, Sosialis Indonesia, dan PKI, dan tokoh-tokoh sentral organisasi seluruh buruh Indonesia. Nah, di sini ada gambar sosok Amir Sarifuddin. Nah, sosok Amir Sarifuddin ini adalah mantan Perdana Menteri Indonesia. Nah, yang dianggap bertanggung jawab atas perjanjian Renville. Nah, dan salah satunya dia juga berperan sebagai tokoh pemberontakan PKI di Madiun. Nah, isi dari atau tujuan dari terbentuknya FDR ini yang dibentuk oleh Amir Sarifuddin itu tujuannya ada dua. Yang pertama, menuntut pembubaran kabinet Hatta. Yang kedua, melakukan tindakan pemogokan umum. Nah, itu adalah tujuan dari terbentuknya FDR ini yang dibentuk oleh Amir Sarifuddin. Yang pertama, menuntut pembubaran kabinet Hatta, dan yang kedua, melakukan tindakan pemogokan umum. Dan berikutnya, setelah kabinet Hatta ini jatuh, mereka membuat kritikan terhadap kebijakan kabinet Hatta. Nah, selanjutnya kritikan terhadap kebijakan kabinet Hatta ini, kabinet Hatta adalah pengganti dari kabinet Amir Sarifuddin. Tadi sudah dibilang bahwa kabinet Amir Sarifuddin itu jatuh, maka digantikan oleh kabinet Hatta, dan Amir Sarifuddin berubah menjadi pihak oposisi. Nah, penyebabnya kritikan Amir Sarifuddin ini terhadap kabinet Hatta. Jadi, setelah kabinet Amir Sarifuddin itu digantikan oleh kabinet Hatta, Amir Sarifuddin itu selalu mengkritik apa yang dibuat oleh kabinet Hatta. Nah, berikutnya kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh Amir Sarifuddin kepada kabinet Hatta itu alasannya adalah yang pertama, tidak adanya perwakilan dari golongan komunis dalam kabinet Hatta. Lalu yang kedua, pelaksanaan program organisasi atau rasionalisasi angkatan perang. Dan yang berikutnya, pelaksanaan persetujuan Renville. Nah, ironisnya Amir Sarifuddin yang awalnya dia sendiri yang menandatangani perjanjian Renville, dia pula yang tidak setuju dengan adanya hasil dari persetujuan Renville ini. Nah, akibatnya Amir Sarifuddin harus dilepaskan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Nah, berikutnya kritikan yang dilancarkan oleh FDR ini tidak membuat kabinet Hatta goyah, sebab kabinet Hatta itu didukung oleh beberapa organisasi besar seperti organisasi PNI dan Masyumi. Jadi, kritikan-kritikan yang diberikan oleh Amir Sarifuddin ini terhadap kabinet Hatta itu tidak membuahkan hasil. Karena kenapa? Kabinet Hatta itu sudah mendapat dukungan dari masyarakat maupun dukungan dari organisasi besar, diantaranya adalah Masyumi dan PNI. Nah, berikutnya bagaimana kelanjutannya? Itu diawali dengan kedatangan musuh dari Uni Soviet. Nah, di sini kedatangan musuh dari Uni Soviet itu yang pertama
Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI di tahun 1926. Lalu kemudian pada tanggal 11 Agustus di tahun 1948, Musso kembali lagi dari Uni Soviet. Dan yang terakhir, kedatangan Musso ini membawa pemikiran yang disebut jalan baru. Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan kaum komunis untuk menentang politik penjajahan yang diberikan oleh pemerintahan pada saat itu. Oleh sebab itu, organisasi yang sifatnya sosialis dan komunis harus melebur dalam PKI, termasuk adalah FDR. Nah, seperti ini. FDR yang sebelumnya yang beranggotakan PKI sekarang terbalik, PKI yang berunsur dari FDR. Jadi yang dulunya PKI ini menerbitkan FDR, lalu FDR ini terbentuk, dia bergabung dengan PKI. Nah, terbentuknya FDR ini, maka FDR itu lebih banyak anggotanya daripada PKI karena menjadi satu. Nah, selanjutnya pemberontakan PKI di Madiun. Nah, pemberontakan PKI di Madiun ini memiliki atau melakukan aksi-aksi pemberontakan seperti melancarkan propaganda anti pemerintahan, dan yang kedua mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan, dan yang ketiga melakukan pembunuhan. Nah, misalnya saat itu terbunuhlah Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur yang bernama Suryo. Nah, kalian masih ingat pada Perang 10 November? Nah, di sini salah satu tokoh yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya itu ialah Gubernur Jawa Timur, yaitu yang bernama Suryo itu tadi. Nah, di sini beliau harus tertembak atau terbunuh dalam pemberontakan PKI di Madiun. Nah, berikutnya PKI dan FDR ini membuat strategi. Nah, strateginya yang pertama itu ada 3. Yang pertama, akan menarik pasukan yang tergabung dalam TNI di garis terdepan. Nah, maksud dari strategi yang pertama ini bertujuan untuk yang pertama untuk melemahkan para TNI. Nah, di sini adalah tujuannya untuk melemahkan para TNI. Dan tujuan yang kedua untuk membentuk tentara para komunis dalam rangka mempersiapkan negara komunis. Jadi perlu diingat, setiap pemberontakan komunis baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia itu tujuannya mengganti ideologi sebuah negara tersebut. Nah, dengan adanya paham komunis ini yang ada di Indonesia, berarti ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan strategi yang kedua itu adalah memindahkan pasukan-pasukan ke daerah yang lebih strategis. Nah, ilustrasinya setelah PKI ini memiliki strategi ini, nah setelah itu nantinya setelah terjadinya pemberontakan di daerah yang strategis inilah yang akan menjadi daerah penumpang kekuatan dari kaum komunis. Dan yang terakhir, membentuk tentara rakyat. Nah, pembentukan tentara rakyat ini bertujuan sebagai persiapan pengambilalihan pertempuran atau kekuasaan. Nah, disinilah strategi PKI dan FDR dalam melakukan atau melancarkan pemberontakan, yaitu ada 3 tadi. Yang pertama akan menarik pasukan yang tergabung dalam TNI di garis terdepan, dan yang kedua memindahkan pasukan-pasukan ke daerah yang lebih strategis atau yang lebih dikatakan lebih aman, dan yang terakhir membentuk tentara rakyat.
Nah, setelah aksi atau strategi yang dibuat oleh FDR dan PKI ini, apa berikutnya yang mereka rencanakan? Nah, di sini terjadilah aksi pemberontakan. Nah, aksi pemberontakan ini diawali dengan menciptakan daerah Surakarta sebagai daerah Wilwes. Nah, Wilwes ini dalam artian adalah sebagai daerah pengalihan. Nah, penjelasannya adalah jadi ketika suatu negara ditandai suatu pemberontakan, maka pemerintah akan langsung menyerang atau memberontak. Jadi pemerintah tidak tinggal diam. Nah, PKI dalam membuat hal tersebut, ia membutuhkan waktu yang lama. Maka daerah Surakarta dikorbankan sebagai daerah liar agar perhatian pemerintah ke daerah Surakarta dahulu. Untuk mengamankan Surakarta, saat pemerintah sudah mengamankan daerah Surakarta, PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun akan menyusun pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan. Dan yang kedua, memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai Radio Gelora Pemuda. Dan yang terakhir, pada tanggal 18 September 1945 di Madiun, Musso mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Nah, dengan adanya pengumuman Musso ini, maka Indonesia bereaksi melalui Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno memberikan dua pilihan kepada masyarakatnya, apakah ikut dengan Soekarno beserta Republik Indonesia atau ikut bersama dengan Musso dengan Republik Soviet Indonesia. Dan ternyata rakyat masih percaya dengan Republik Indonesia dan pemimpinnya, yaitu Presiden Soekarno. Nah, itu adalah penjelasan dari bagaimana aksi pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948. Nah, bagaimana akhir dari pemberontakan PKI ini? Nah, akhir dari pemberontakan PKI ini terlihat dari tiga hal. Yang pertama, akhir dari pemberontakan PKI ini terlihat dari Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan daerah Surakarta dan daerah sekitarnya. Dan yang kedua, penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sukono. Selain unsur TNI, unsur polisi juga ikut terlibat dalam upaya penumpasan gerakan PKI ini di Madiun. Dan yang terakhir, kemudian pada tanggal 30 September di tahun 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Nah, dalam hal ini Musso tewas tertembak di daerah Ponorogo. Amir Sarifudin ini akhirnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 20 Desember tahun 1948. Nah, sehingga akhir dari pemberontakan PKI Madiun ini sehingga itu dikatakan berakhir karena tokoh-tokoh sentral yang terlibat dalam pemberontakan ini sudah tertangkap oleh pasukan TNI. Nah, bisa dikatakan berakhirnya pemberontakan PKI di Madiun ini dinyatakan berakhir karena Musso dan Amir Sarifudin sudah tertangkap.